Halo teman-teman, kembali ke budikoirudin.com ya, koirudin.com atau saya sendiri Budi Koirudin ingin menjelaskan tentang update major update terkait produk-produk kami ya. Yang pertama itu, oh ya, oke. Nah kalau kemarin kan eh, pelanggan sudah nyaman ya pakai tools kita. Nah, sekarang siap-siap kaget karena mulai hari ini semua produk dapat major update. Di video ini akan dijelaskan apa saja yang berubah, bagaimana cara pakainya, dan terutama gimana update ini membantu kalian dalam trading dan investasi dengan lebih santai tapi tetap maksimal. Oke, update pertama itu tentang signal day trading real time. Nah, saya ambil contoh nih yang baru ini ya, signal Remora, cuman saya akan jelasin signalnya. Untuk penjelasan tentang produk Remora saya sudah sampaikan di di deskripsi produknya dan juga ada di YouTube-nya, ada di YouTube juga gitu. Oke, pertama perubahannya yaitu tampilan layout disesuaikan dalam bentuk analisanya ya. Jadi udah dipecah-pecah supaya memudahkan dalam pelanggan untuk menganalisa ini gitu ya. Pertama tentang analisa transaksi. Nah ini analisa transaksi. Jadi analisa transaksi ini dipakai untuk membaca kekuatan pergerakan harga hari ini dan minat pasar terhadap saham tersebut. Jadi misalkan ini change ini perubahan harganya gitu dari pembukaan sampai saat signal ini dibuat gitu. Lalu high price, harga tertinggi gitu. Terus resistance. Resistance ini ialah batas yang sering mantul-mantul gitu di atas. Jadi misalkan dia paling tinggi udah 4970 gitu. Nah, biasanya dia akan mantul turun lagi. Nah, kalau dia lebih, dia akan jadi breakout. Nah, breakoutnya di harga berapa nih? 5225. Nah, 5225 adalah harga saat signal itu dibuat ya. Lalu ada average bandar, harga rata-rata bandarnya berapa? Ada average intraday. Average intraday di sini 5065 yang artinya tuh banyak di harga berapa transaksi itu banyak gitu. Jadi kalau dia harga saat ini melebihi harga intraday, tandanya terjadi akumulasi. Nah, ini bagus nih arahnya. Gitu. Lalu ada volume rasio. Nih volume rasio tuh artinya hari ini tuh sudah berapa besar gitu volume rasionya. Ya, sudah berapa besar dibandingkan hari-hari biasanya gitu. Ini udah 0,7 kali, berarti masih kurang sedikit lagi ya untuk mencapai 1 kali. Cuma ini udah cukup bagus. Kenapa? Karena udah 0,7 kali itu di jam 10.12. Yang artinya ini masih waktu-waktu pembukaan gitu. Pembukaan marketnya jam 9. Ini baru berjalan sekitar 1 jam 12 menit gitu. Lalu buy and sell ratio, tekanan jual beli, ini 1,3 kali, tandanya tekanan buy-nya lebih besar seperti itu. Lalu dia berikutnya ini yang baru, akumulasi distribusi 4 hari. Ini kita untuk mengetahui pergerakan bandar ya, pergerakan bandar 4 hari itu, 4 hari ke belakang itu seperti apa gitu. Di sini datanya semua accumulation. Ya, jadi semua accumulation ini ada berapa tahap ya? Ada banyak tahap ya. Ada dari yang paling bawah dulu mungkin big accumulation, normal accumulation, small accumulation, netral, enggak, small distribution, netral, small accumulation, normal accumulation sama big accumulation ya. Semakin tinggi semakin bagus untuk akumulasinya. Oke, selanjutnya analisa broker summary yesterday. Maksudnya apa? Ini analisa broker summary kemarin gitu. Kenapa? Karena ini sinyal ini kan real time ya. Jadi dia di waktu berjalan gitu. Jadi analisa broker summary kan belum ada di hari itu. Jadi dia mengambil data untuk analisa broker summary yang kemarin seperti itu. Nah, untuk mengetahui aktivitas bandar asing dan analisa dan aktivitas broker gitu. Contohnya begini, foreign flow-nya kemarin itu akumulasi ya. Analisa broker summary-nya small accumulation ya. Top buyer-nya ini ada semua AK, BK, DX, ZP, AZ.
top sellernya LG, XL, CC, XC, dan MG. Nah, kenapa ada yang dalam kurung ini? Yang dalam kurung ini ialah broker-broker yang biasanya dipakai retail gitu. Kalau saya sendiri sih biasanya untuk menganalisa nih, apakah saham ini cenderung digerakkan atau mungkin retail-retail pada ngejual atau jadi top buyer gitu. Walaupun saat ini pun ada beberapa bandar menyaru ya, yang menyaru menggunakan broker-broker seperti XL gitu untuk menggerakkan emiten gitu. Tapi saya masih percaya bahwa retailnya lebih banyak dibanding bandar untuk yang menggunakan emiten-emiten yang saya dalam kurungin gitu. Lalu selanjutnya aksi korporasi. Nah ini untuk mengetahui nih analisa aksi korporasi sebuah emiten. Jadi misalkan ada apa misalkan dividen interim atau ada private placement atau ada HMPD ya, apa namanya right issue misalkan ada right issue nanti akan disampaikan di sini. Jadi kita bisa buat apa namanya buat analisa, buat kesimpulan bahwa saham ini itu bergerak karena ada narasi atau ada story. Storynya apa? Nah, dari aksi korporasi ini, misalkan right issue. Nah, di situ kita juga bisa mengambil kesimpulan atau mengambil kesimpulan dari sebuah analisa terkait apa namanya keputusan untuk hold atau take profit gitu di hari itu. Ya, karena biasanya saham-saham yang dalam proses right issue cenderung mengalami kenaikan gitu. Terus ada max buy. Max buy ini ialah batas maksimal nilai pembelian yang disarankan sistem. Maksudnya apa? Jadi ini sudah saya rumuskan dan saya hitung bahwa ini adalah max buy dari sebuah emiten ini. Kenapa? Karena jika teman-teman apa namanya membeli di atas ini, ya cenderung nanti bandarnya akan ternotis gitu dan cenderung akan ngebanting harganya karena melebihi ganggu bandarnya melakukan goreng-goreng saham seperti itu ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman taati gitu. Jadi nggak tiba-tiba sekali masuk 1,3 miliar karena nggak kayak gitu gitu. Jadi harus bertahap gitu. Jadi pelan-pelan berapa dulu atau 6.000 lot dulu atau gimana atau 5.000 atau gimana disesuaikan gitu atau 3 juta dulu atau 60 juta dulu apa 50 juta dulu apa 100 juta bertahap gitu. Nggak langsung jeblok mentang-mentang masuk sebagai 1,4 kalian langsung input 1,4 miliar nggak gitu ya, harus bertahap. Terus ada status ini menunjukkan bandar itu ya lebih dominan di sisi beli atau di sisi jual gitu. Nah ini ada buy-nya 56% versus sell-nya 44%. Nah ini untuk melihat tekanan jual beli gitu ya. Selain ini ya buy and sell ratio ada ini status. Jadi kita tahu ini secara persen, ini secara rasio seperti itu. Lalu ini adalah terkait analisa bid over. Nah dari antrian ini dilihat nih analisanya bid overnya bagaimana ya. Ini saya nggak bisa jelasin lebih detail karena ini rumus dalam lah gitu ya. Jadi ini rumusnya itu sedang terjadi akumulasi atau distribusi nih bandarnya nih dari analisa bid over yang sederhana gitu. Tapi ini tidak selalu berpatokan ya. Maksudnya bisa jadi ketika distribusi bandarnya memang lagi isi bensin aja gitu ngejual sebagian supaya dia bisa narik harga lebih tinggi lagi. Lalu ini ada skor ini kesimpulan hari ini dari jumlah ini. Jadi kalau fire itu nilainya 1 ya. Kalau yang ini chart nilainya 0. Terus ada lagi yang apa namanya yang kayak nih ambulan ini ya. Ini min 1 ya. Min 1. Ada juga roket itu nilainya 2. Jadi ini buat mempermudah aja ya. Dari analisa emiten ini kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya jadi sesuai skornya 6. Kenapa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada bayarnya ada 6. Gitu. Ditambah dengan atau dikurang dengan 0 kan ya 0. Jadi 6 ditambah 0 ya 6. Seperti itu. Lalu ada lagi ini. Nah ini fitur terakhir ini ada apa namanya chartnya gitu. Kenapa saya pakai stock bid? Karena di sini ada
foreign blue underlay sama banner movement ya. Ini aku ada teknikanya sedikit, cuman saya ini tergantung kreativitas teman-teman aja ya. Ya, gimana enaknya ya, biasanya bagaimana. Saya biasanya ngeliatnya begini gitu. Jadi ini yang warna coklat ini banner movement ya. Jadi di bandar tuh ngapain tuh, dia jual, divestasi, terus dia mulai beli lagi ke atas. Asing bagaimana ya, asing sideways, terus dia mulai beli lagi naik ke atas seperti itu. Ini untuk membantu analisa secara chart ya. Mungkin teman-teman pakai pattern-pattern tertentu, MACD, RSI, terserah gimana enaknya teman-teman dalam menganalisa. Kalau saya biasanya begini aja. Kalau info pada movement, kalau teknikanya sedikit, paling EMA 10, EMA 20, EMA 50, saya nggak lihat garis, cuma lihat begini aja. Ya, kalau saya biasanya lihat ini EMA 10-nya sama EMA 10-nya apa, chartnya apa, candlenya di atas EMA 10 ya, menurut saya masih bagus gitu emitennya. Seperti itu. Tapi kalau balik lagi ke teman-teman bagaimana cara menganalisanya seperti itu. Oke, oh ya, di sini juga ada volume, ada foreign, banyak volume, ATR gitu. Saya kalau lihat ATR, cuman ini nggak mesti. Saya lihat ini aja analisanya seperti ini. Simpel ini. Saya nggak ribet-ribet kalau trading. Gampang-gampang aja. Seperti itu. Lalu gimana entry buy-nya gitu. Yaitu kembali sesuai deskripsi saya di produk kami ya, bahwa entry buy, sell, take profit, stop loss itu menjadi money management ya, risk money management itu bagaimana dari pelanggan sendiri atau teman-teman sendiri untuk mengatur risk management. Kalau saya pribadi biasanya ya selama average intraday-nya nggak jebol, harganya 5225, saya antri di 5225 langsung gitu. Nggak pakai ribet, nggak pakai ngitung-ngitung apalah golden cross, dead cross, saya nggak kayak gitu. Saya langsung aja beli. Gitu. Beli, pasang stop loss, udah take profitnya. Ketika sudah naik, ya take profitnya saya haki. Gitu. Jadi nggak dijemur-jemur. Saya nggak tipenya orang yang nggak suka jemur gitu. Kecuali saya tinggal. Kalau saya tinggal, saya biasanya pakai trailing stop. Seperti itu. Nah, ini biasanya saya entry, buy and sell seperti itu ya. Jadi buy sell atau mungkin stop loss, kira-kira seperti itu. Oke, itu tentang signal day tradingnya. Lalu ada fitur apa jackpot ya, mana jackpot? Oh, ada di sini. Jackpot di sini. Karena ini Remora khusus untuk Remora saja. Jackpot. Oke, nah ini jackpot Bank Agro ya. Jadi apa sih ini jackpot? Gitu. Jackpot hunter. Ini adalah sebuah asiknya analisa yang memiliki potensial data profit besar. Gitu. Jadi saya buat algoritma untuk menganalisa apakah emiten ini akan terjadi ledakan profit, ya, ledakan kenaikan harga yang besar gitu. Tapi dalam market itu sendiri juga tidak ada yang pasti ya. Yang pasti market itu sendiri gitu. Saya hanya membantu menaikkan probabilitas. Gitu ya. Contohnya ini agro ya, dia badannya HK gitu ya. Maksudnya HK ya ini, yaitu banyak gede 73% dari total transaksi saat itu ya, saat sinyalnya dibuat. Ini biasanya kalau HKB ini cenderung ada kenaikannya lebih besar seperti itu. Oke, terus untuk yang berikutnya selain signal jackpot ada analisa midday. Nah, khusus untuk Remora dia nyaksikan Remora saja, tidak ada jackpot profit, tidak ada analisa midday, tidak ada DSJP karena produk Remora ini dikhususkan untuk orang-orang yang menggunakan teknik Remora gitu yang viral itu. Jadi teknik Remora, di cara inputnya, cara ininya, nah, perlu dipelajari lagi teman-teman di online, di internet. Gitu. Saya hanya menyediakan sinyal-sinyal yang sudah saya screening menggunakan metode Remora, hanya itu udah. Karena pelanggan-pelanggan yang menggunakan Remora sinyal ini mereka sudah mengerti gitu. Bagaimana cara membaca datanya dan bagaimana cara tradingnya. Gitu. Kalau ini saya lebih mudah, lebih simpel. Jadi kita tambahin beberapa add-ons, beberapa fitur ya selain signal biasa, ada signal jackpot, ada juga analisa midday. Nah ini kita bahas tentang analisa midday. Analisa midday. Nah,
Analisa midday. Nah, ini analisa midday. Kita dari atas dulu. Nah, ini analisa midday ini kemarin tanggal 15, sekarang tanggal 16 ya. Jadi di analisa midday ini mencari, jadi ketika ada break sesi 1, analisa midday, analisa midday, nah ini ada ledakan volume ya. Ledakan volume itu gunanya untuk menganalisa potensi kenaikan di sesi kedua atau hari berikutnya. Sini ada BNI gitu ya. Silakan dianalisa, tadi sudah saya jelaskan terkait membaca datanya. Mungkin ada tambahan sedikit tentang free float dan retail. Nah, free float ini yang biasa teman-teman perdagangkan itu berapa persen dari total. Terus ada analisa kepemilikan retail gitu, di dalam free floatnya 0,81%. Jadi bukan berdasarkan total ya, tapi berdasarkan free float yang ini nih. Jadi 9% itu berapa? Misalkan 1000 gitu. Nah, 0,81% mungkin sekitar 80 ya, 41 gitu. Jadi dari 1000, nah 0,1%-nya sekitar 81 retail gitu misalnya. Ini contoh aja ya. Untuk menghitung berapa jumlahnya mesti dihitung sendiri. Kayak saya untuk mempermudah, saya cukup memberikan persennya, jadi teman-teman bisa menganalisa dengan cepat. Lalu ada perubahan SID ya, shareholder identity dibanding bulan kemarin. Di bulan kemarin ada penambahan sekitar 19 SID baru yang megang emiten ini. Seperti itu tentang analisa midday. Ada ledakan volume, ada juga satu lagi bandar pullback. Nah ini bandar pullback. Apa sih bandar pullback? Bandar pullback ini bandar pullback biasanya ketika bandar pullback itu analisanya adalah ketika bandar umumnya membentuk pola pullback sebelum dilanjutkan breakout gitu. Jadi biasanya buat nakut-nakutin retail gitu. Jadi dia bukan pullback dulu, diturunin ya, diganjel bidnya, overnya diganjel ya, bidnya ditipisin atau mungkin bidnya ditebelin, itu terserah bandarnya. Yang intinya memaksa retail untuk menjual sahamnya gitu. Memaksa retail buat menjual sahamnya, dikumpul dengan bandarnya, terus baru ketika sudah momentumnya atau waktunya, bandarnya sendiri dia akan lepas antriannya di over dan mulai nge-breakout seperti itu di hari itu. Oke. Itu tentang analisa midday bandar pullback. Lalu di sini ada fitur lagi yang namanya beli sore jual pagi tadi ya. Beli sore. Nah ini beli sore jual pagi TP suka-suka. Karena apa? Kemarin saya setting untuk TP-nya sekitar 1% ya. Untuk meningkatkan probabilitas, cuman dari pelanggan sendiri kadang ada yang punya conviction lain, TP-nya mau berapa persen, 2%, 3%, 5%. Akhirnya saya ubah dari 1% menjadi TP suka-suka aja gitu. Tapi tujuan dari beli saham jual pagi adalah membeli saham di sore hari, ya, di sisi sore, menjelang penutupan, lalu menjualnya keesokan hari di pagi hari pada sesi pertama. Tujuannya itu biasanya untuk mengambil peluang kenaikan harga kecil ya dalam semalam tanpa menahan posisi terlalu lama. Misalkan 1% atau 2%. Seperti itu ya. Tapi tetap teman-teman harus melakukan money management atau risk management. Jadi stop lossnya 1:1 misalkan risk rewardnya, berarti kan stop lossnya 1%, dan profitnya 1%. Gitu. Atau mungkin 2:2, 1:2, gitu tergantung dari teman-teman mengatur risk manajemennya seperti apa. Ya, itu tentang beli sore jual pagi. Oke, sampai di situ signal trading, signal day trading real time. Lanjut ke Moonstock. Nah, Moonstock. Ya, ini day trading ada general profit, ada Konglo, ada syariah. Ya, tergantung teman-teman lebih suka ke prefer yang mana. Ada yang sukanya Konglo aja, bisa membeli produk kami dengan nama Konglo Play. Ada yang syariah, ya, khusus untuk emiten yang syariah. Kalau general profit lebih umum. Remora adalah menggunakan teknik Remora.
Jadi memang spesifik gitu untuk pengguna sinyal Remora ini. Lalu ada Moonstock. Nah, ini dia. Moonstock ini ada, oke, ini tanggal 15 Moonstock antar. Nah, tempelan sudah disesuaikan ya dengan metode analisanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin ada perubahan yang sebelumnya saya tampilkan tentang broker flow, saya ganti dengan akumulasi distribusi 4 hari. Kenapa? Karena mungkin broker flow sudah banyak ya di sekuritas-sekuritas, flow-nya seperti terakhir itu di mana? Di XL ya, atau Stockbit sudah ada fitur baru yaitu broker distribution. Saya rasa dengan tampilan gambar ya, tampilan gambar atau tampilan chart seperti itu, gambar seperti itu mungkin memudahkan teman-teman dalam menganalisa secara broker distribution, sehingga menurut saya ini sudah tidak dibutuhkan lagi broker flow ini. Jadi maka dari itu saya ganti menjadi akumulasi distribusi 4 hari gitu. Nah, untuk melihat pergerakan bandar selama 4 hari kebelakangan itu seperti apa. Oke, ini analisa broker summary-nya ya di hari itu. Lalu tapi tambahannya ini ya, analisa week off, karena saya biasanya pakai week off, saya sharing di sini week off-nya seperti apa. Di sini ada spring-nya ya, dalam time frame-nya 3 bulan ya, 3M, 3 month. Itu di tanggal berapa, di harga berapa. Seperti itu. Ini harga terendah ya, spring. Gitu. Kalau teman-teman pengen tahu analisa week off seperti apa, silahkan nonton video YouTube saya sebelum-sebelumnya ya. Saya juga untuk pembeli produk, video-video saya sudah pin sih di setiap channel gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat aja seperti itu. Tinggal nonton bagaimana ini. Seperti itu. Terus ada tambahan fitur lainnya selain signal untuk moonstock atau untuk swing. Ya, oh ya. Ini ada insider activity dalam 1 bulan terakhir, ada apa aja, ada siapa aja, siapa yang jual, siapa yang beli, dengan kepemilikan besar ya. Terus apa lagi ya? Nah, ini contohnya ini sebagai Desember buka lapak untuk LG Buy, ini buka lapak. Nah ini. Ya, tambahannya ini adalah ledakan volume. Sama saya seperti analisa midday ya, terkait ledakan volume. Cuman kan kalau analisa midday itu dia menganalisa sesi 1 gitu. Sesi 1 tuh apa namanya, ledakan volume apa, ada benar pullback apa di sesi 1. Nah, ini bedanya adalah ledakan volume ini di hari itu gitu. Jadi bukan sesi 1, sesi 2, tapi keduanya gitu, di hari itu, di hari market sudah terjadi apa gitu, analisa ledakan volumenya, ada apa aja emitennya yang sudah saya screening dan sudah saya sesuaikan. Ini ada RTX gitu ya, ledakan volumenya 14,31 kali gitu ya, cukup besar ya. Cuman saya perlu dianalisa lagi lah gitu, takutnya ini kerjaan badan personal gitu buat mancing retail ya. XR HIXL ya, jadi perlu dianalisa lagi. Terus ledakan volume 3 hari ya, ini time frame-nya 3 hari gitu. Bukan hanya di hari itu tapi 3 hari ke belakang seperti apa ledakan volumenya, karena kadang dari sini pun ya, ledakan volume nih Vince 24%, ini bisa jadi ini kan tanggal berapa nih, tanggal 15 ya kemarin ya, bisa juga di hari ini bisa melanjutkan kenaikan gitu. Bisa juga atau PPRE gitu ya, bisa juga di hari ini mengalami kenaikan lagi gitu. Karena kalau secara saya lihat secara akumulasi 4 hari ini big accumulation, secara berapa sama juga big accumulation, wah ini luar biasa nih seperti itu. Tapi tidak menentukan bahwa hari berikutnya pasti naik ya. Kalau kepastian itu hanya milik Allah ya. Maksudnya ya yang pasti itu ya setelah market menentukan gitu, hari ini naik atau enggak, atau mungkin turun gitu. Dan kembali lagi saya menyampaikan ya bahwa dengan analisa ini saya membantu ya teman-teman buat meningkatkan probabilitas gitu keuntungannya seperti itu. Itu tentang ledakan volume di signal moonstock untuk swing trading.
Lalu apalagi ya, ini dia stock intelligence ya. Stock intelligence ini uh, hanya aktif jam 9 pagi ya, atau jam market ya, di hari market lagi, di hari market Senin sampai Jumat, kecuali marketnya libur, berarti ini juga libur ya, nggak bisa dipakai karena dia di set maintenance, proses maintenance. Oke, terkait stock intelligence, update-nya apa ya? Nah ini, stock intelligence itu punya dua fitur ya. Ada ini stock summary analysis, misalkan saya pengen tahu uh, ini, karena ini masih jam 8.40 belum bisa, jadi saya ambil yang udah ada aja. Nah ini ya, misalkan saya pengen scan emiten PTRO misalkan, PTRO ini umum-umum aja. Nah, stock summary analysis seperti ini. Ini analisa transaksinya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Akumulasi distribusi pada hari seperti apa, analisa brokernya seperti apa, analisa kepemilikan. Nah, ini sama juga, ada free float, retail SID. Mungkin kedepannya saya akan update tentang scriptless-nya, ya. Scriptless-nya ada berapa persen, hidden big player-nya ada berapa persen, atau berapa banyak, dan big player-nya yang dari 5% ada berapa banyak. Seperti itu ya. Mungkin masih coming soon, ya saya belum sempat buat codingnya ya. Terus aksi korporasi ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, ada dividen tunai. Kan dividennya kapan? Ini ada tanggalnya nih, tanggal 23 April, berarti sudah lama. Gitu ya. Oke, sama di sini ada chartnya juga, tinggal diklik aja ya, open, nanti akan tampil di browser untuk menganalisa lanjutan. Kalau dari sini saya lihat PTLO ini memang lagi uptrend ya, ya tuh lihat, ya tuh di atas terus tuh ya. EMA 10 ya tembus EMA 20, EMA 20 mentak mantul lah. EMA 20 mentak mantul lah. Itu teknikalnya saya gampang aja teknikalnya, nggak ribet-ribet. Nggak pakai chart pattern ya, sekarang saya langsung gampang-gampang aja. Ya, dengan analisa harmologi, analisa transaksi, mungkin teknikalnya sedikit ya, dan aksi korporasi ya, corporate action. Seperti itu. Apa lagi ya? Itu stock summary analysis ini menggunakan komen minscan PTRO. Nah, teman-teman bisa membeli produk ini ya, membeli balance juga, membeli balance produk ini untuk menggunakan produk ini ya, di link-link yang ada sudah saya sediakan di baik di YouTube ya, deskripsi YouTube ataupun di story IG dan WA yang sudah saya share. Seperti itu ya. Jadi stock summary analysis ini ya, cukup kirimkan kode saham ya, si bot akan menampilkan ringkasan lengkap pergerakan harga, resisten, akumulasi distribusi, aktivitas broker dan asing, struktur kepemilikan, aksi korporasi, hingga skor dan status saham. Gitu. Anda bisa cepat menilai saham ini layak dibeli, dipantau atau di skip. Jadi teman-teman bisa menganalisanya lebih mudah. Gitu ya. Ketika teman-teman punya conviction di saham-saham tertentu, teman-teman tinggal menggunakan produk ini untuk membantu menganalisa. Gitu ya. Sebagai second opinion mungkin, sebagai analisa dasar bisa juga. Ya, teman-teman tinggal melihat gambaran besarnya mungkin secara teknikal, membentuk pola-pola cup handle atau apa, atau mungkin secara candle pattern ya, free shoulder atau Marubozu, shooting star, itu terserah gimana teman-teman melihatnya ya, atau mungkin secara fundamental laporan keuangannya baik atau turn around ya, atau ada faktor-faktor lain. Ini membantu teman-teman melakukan analisa stock summary analysis. Selanjutnya ini dia ada ini money management gitu ya. Money management misalkan ini kan saya tambahin di helpnya, cuman saya akan jelaskan secara gampang. Jadi sini ada command MM itu money management piramid. Jadi gimana? Jadi dia akan pertama membaca simbolnya apa nih, simbol emiten misalnya KLBF. Berapa level teman-teman mau average down lah ya, di harga berapa, nanti kan diolah oleh botnya sistem dengan budget berapa. Saya 3 juta secara default
dia akan melakukan peningkatan itu sebesar faktor pengalinya adalah 1,25. Jadi misalkan 64, 64 berarti 1,25 dapat sekitar 64, 1,25 jadi 87, jadi 118. Nah, ini sudah dihitung sebagai sistem sesuai algoritma yang saya buat. Terus ada apa namanya, di sini ada harga target. Kalau teman-teman belum entry, cuma sudah menentukan nih harga bawahnya berapa, karena secara default harga bawahnya ialah harga ARB di hari itu. Jadi harga awalnya ialah, misalkan contoh ini 1225 adalah harga HK-nya di saat itu ya. HK itu maksudnya di offer pertama. Terus harga RB, harga targetnya ialah harga RB. Cuma kalau teman-teman pengen apa namanya, men-setting sendiri gitu, saya akan buat di itu terpisah untuk membahas tentang manajemen piramid ini. Yang baru, yang saya jelaskan simpel aja. Ada total modal terpakai, sisa budget, total terkumpul, sama average price final. Seperti itu ya. Jadi memang manajemen piramid ini adalah setelah menentukan saham, Anda dapat memasukkan modal, harga awal, target, dan jumlah level. Buat secara otomatis akan membuat pembagian entry bertahap, scale in ya, sambil average down beserta load per level. Nah, yang ini load per levelnya. Lalu total modal terpakai ya, sisa sisa budget, total lot, dan average price final. Hasilnya Anda punya rencana beli yang jelas dan terukur sebelum masuk ke market. Seperti itu. Saya biasanya yang pertama HK dulu aja, nanti punya dulu HK dulu sedikit, baru saya masukin ini, ya masukin ini, baru saya masukin lagi entry-entrynya. Gitu ya. Saya biasanya begitu gitu, karena saya meminimalisir ketinggalan momentum. Seperti itu. Mungkin kedepannya kalau memang tidak ada kendala, ya saya akan coba tambahin fitur baru untuk stock intelligence, yaitu tentang right issue non top up. Jadi tujuannya itu fitur membantu mengelola aksi right issue tanpa menambah dana baru ke RDN dari kantong Anda. Jadi dia akan membuat rumus ya, rumus diolah, nanti kan di output nih apakah right issue ini perlu ditembus atau enggak gitu, atau mungkin bisa tidak perlu top up, cukup menjual sebagian ke market, nanti dapat uangnya. Nah, uangnya itu digunakan untuk menebus right issue gitu, dan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan lah, seperti itu. Oke, sampai di situ penjelasan major update tentang produk-produk saya di koirudin.com ya. Sudah saya jelaskan semua tentang ini empat signal day trading, satu signal swing, dan produk analisa saham dan money management di stock intelligence. Kira-kira seperti itu update-nya. Terima kasih. Salam cuan konsisten.